Halo, senang sekali Anda bergabung lagi di sesi eksplorasi kita. Hari ini kita punya topik yang, menarik banget nih. Pertemuan antara dua raksasa teknologi, blockchain dan machine learning atau ML. Kita akan dalami bagaimana ML ini dipakai buat menganalisis tumpukan data masif yang dihasilkan oleh blockchain. Sumber kita kali ini benar-benar solid. Sebuah studi pemetaan sistematis. Studi ini nyisir 159 artikel ilmiah dari tahun 2008 sampai awal 2023. Studi kayak gini tuh ngasih kita peta, lanskap penelitian lah ya, apa aja yang udah ditemuin, apa yang jadi tren. Dan studi ini nunjukin kalau area ini lagi, booming banget. Puncak publikasi risetnya itu di 2021 dan 2022. Banyak muncul di jurnal kayak IEEE Access sama Expert Systems with Applications. Jadi jelas ini topik panas. Nah, misi kita memberi Anda intisari terpenting dari semua riset ini. Oke, mari kita mulai. Tentu, kombinasi blockchain dan ML ini memang punya daya tarik kuat sih. Blockchain ya kayak Bitcoin atau Ethereum gitu. Itu kan pada dasarnya buku besar digital raksasa yang nyatet jutaan transaksi. Datanya ini unik karena sebagian besar itu publik dan transparan. Siapa aja bisa lihat alirannya meskipun ya identitas aslinya seringkali tersamar. Nah, di sisi lain, machine learning itu teknologi yang lapar data. Makin banyak data bagus yang dimakan, makin jago dia nemuin pola atau bikin prediksi. Bisa dibayangin gini deh, blockchain itu kayak samudra data transaksi yang luas banget dan terbuka. Nah, machine learning itu kapal selam canggih kita, lengkap dengan sonar, sensor macam-macam yang bisa nyelam ke dalam samudra itu buat nemuin harta karun tersembunyi. Harta karunnya ini bisa pola aneh yang nandain bahaya, atau mungkin arus data yang bisa prediksi masa depan. Potensinya gede banget kan, karena samudra datanya bisa diakses kan. Jadi, dengan peta dari studi ini, mari kita lihat harta karun apa sih yang paling sering dicari sama para peneliti ini? Fokus utama mereka apa pas nerapin ML ke data blockchain? Nah, temuan studi ini cukup mencolok di bagian ini. Ternyata ada satu area yang, dominan banget. Namanya deteksi anomali. Hampir separuh dari semua studi yang ditinjau, sekitar 49,7%, itu fokusnya buat upaya deteksi aktivitas yang mencurigakan, nggak wajar, atau bahkan ilegal di jaringan blockchain. Wow, hampir separuh sendiri ya. Gede banget itu fokusnya. Aktivitas mencurigakan tuh contohnya kayak gimana sih yang mereka coba deteksi? Macem-macem ya. Banyak studi itu nyoba bangun model ML buat otomatis ngidentifikasi skema Ponzi yang jalan di atas smart contract. Misalnya, kontrak yang janjiin pengembalian investasi super tinggi yang nggak masuk akal gitu. Ada juga yang fokus deteksi transaksi terkait pasar gelap di dark web, terus pencucian uang, atau upaya phishing. Phishing yang nipu buat dapetin kunci privat itu kan ya? Iya, betul. Yang nipu pengguna biar nyerahin kunci privat atau info sensitif lainnya. Jadi, ML di sini perannya kayak sistem alarm pinter gitulah. Dia terus-terusan ngawasin jutaan transaksi. Pas ada transaksi atau serangkaian transaksi yang polanya mirip aktivitas ilegal yang udah diketahui, atau nyimpang banget dari perilaku normal, nah sistem ini bakal bunyi. Tujuannya ya buat bantu platform, penegak hukum, atau pengguna biasa ngidentifikasi potensi bahaya. Oh, jadi intinya lebih ke keamanan sama pencegahan ya? Oke, oke. Selain deteksi anomali, area gede lainnya apa? Area kedua yang cukup populer, ini sekitar 18,9% studi, itu prediksi harga cryptocurrency. Nah, ini mungkin yang paling sering kita dengar di berita-berita ya. Para peneliti pakai data blockchain, tapi seringnya dikombinasiin juga sama data lain, kayak volume perdagangan, berita pasar, bahkan sentimen di medsos. Tujuannya, ya buat bangun model ML yang bisa prediksi. Harga aset kripto kayak Bitcoin atau Ether bakal naik atau turun dalam periode waktu tertentu. Ini tuh mirip kayak nyoba ngeramal cuaca lah. Peramal cuaca kan lihat data historis tekanan udara, suhu, angin, awan, terus pakai model komputer buat prediksi kemungkinan hujan besok. Iya, iya. Nah, di sini data transaksinya, volume perdagangannya, itu jadi semacam data cuaca buat nyoba prediksi iklim harga kripto. Tapi ya jelas, ini nantang banget karena pasar kripto kan volatil banget. Betul. Oke, itu yang kedua.
Terus area besar ketiga apa? Yang ketiga, ini porsinya sekitar 17,6%, namanya klasifikasi alamat. Di sini tujuannya tuh nyoba ngasih label atau ngelompokin alamat-alamat anonim di blockchain. Misalnya nih, ngidentifikasi alamat mana aja yang kemungkinan besar punya satu entitas yang sama, dilihat dari pola transaksi antara alamat itu. Oh, jadi kayak nyari tahu siapa di balik alamat-alamat itu ya? Kurang lebih gitu. Atau nyoba ngelabelin alamat punya bursa kripto gede, layanan mixing yang sering dipakai buat ngacak jejak transaksi, atau bahkan entitas spesifik lainnya. Ini sedikit kayak kerjaan detektif sih. Bayangin, Anda lihat banyak loker anonim di stasiun kereta. Nggak tahu kan siapa pemiliknya. Tapi dengan ngamatin siapa yang masukin dan ngambil barang dari loker mana aja, terus gimana barang pindah antar loker, Anda mungkin bisa mulai nebak, oh loker ini sama ini kayaknya dipakai kelompok orang yang sama deh. Nah, klasifikasi alamat nyoba lakuin hal mirip gitu dengan analisis aliran dana antar alamat blockchain. Oke, oke. Jadi 3 besar, deteksi anomali, prediksi harga, sama klasifikasi alamat. Tadi disebut juga ada area yang lebih kecil ya, kayak deteksi kerentanan smart contract sekitar 7,5%, sama prediksi kinerja jaringan 4,4%. Menarik nih distribusinya. Nah, kalau gitu laboratorium mana yang paling sering dipakai? Maksudnya, blockchain mana yang paling banyak dianalisis di studi-studi ini? Nah, di sini juga polanya jelas banget. Ada dua raksasa yang dominan. Bitcoin, ini dianalisis di 47,1% studi, sama Ethereum, 42,8%. Kalau digabungin, wah, hampir 90% penelitian itu fokusnya ke salah satu atau keduanya. Hampir 90% cuma buat Bitcoin dan Ethereum. Kok bisa ya mereka dominan banget? Apa karena paling tua atau paling gede gitu? Itu kombinasi beberapa faktor sih. Bitcoin kan pelopor ya, jadi dia punya sejarah data transaksi paling panjang. Ethereum itu pionir smart contract. Nah, ini bikin datanya lebih kaya. Karena nggak cuma transaksi uang, tapi juga eksekusi kode program kan. Keduanya juga punya volume transaksi harian yang masif banget, ekosistemnya juga paling matang. Ini nyediain bahan baku data yang melimpah dan beragam buat diolah model ML. Blockchain lain kayak Ripple, Yoshio, atau analisis gabungan beberapa blockchain, itu porsinya jauh lebih kecil di studi-studi ini. Cuma sekitar 5-6% kalau digabung. Mungkin ya karena datanya lebih sedikit, aksesnya lebih susah, atau komunitas risetnya belum segede di Bitcoin dan Ethereum. Oke, jadi bisa dibilang riset ML saat ini banyak bermain di ekosistemnya Bitcoin sama Ethereum ya. Ini bawa kita ke pertanyaan penting berikutnya nih. Gimana para peneliti ini dapetin dan gunain data dari blockchain tersebut? Aspek data ini kan krusial banget buat ML. Betul sekali, kualitas sama kuantitas data itu kunci. Nah, studi ini ngungkap beberapa hal menarik. Pertama, soal sumber data. Ternyata pendekatan paling umum, ini hampir 30% studi, itu menggabungkan beberapa sumber. Peneliti nggak cuma ngandalin satu cara. Mereka mungkin jalanin node blockchain sendiri buat dapat data mentah, tapi juga pakai blockchain explorer publik, situs web kayak Etherscan buat Ethereum, atau blockchain.com buat Bitcoin yang nyediain antarmuka buat lihat data transaksi. Oh, jadi ngambil dari mana-mana ya? Iya, selain itu mereka juga sering manfaatin dataset yang udah pernah dipublikasin peneliti lain atau yang ada di platform berbagi data kayak Kaggle. Jadi ya kayak Koki tadi, ngambil bahan dari pasar, kebun sendiri, sama resep orang lain. Oke, terus gimana soal ukuran datanya? Apa ML ini butuh data blockchain yang gede banget? Kelihatannya sih gitu, sekitar sepertiga studi, 31,4% tepatnya, ngelaporin pakai dataset dengan lebih dari 1 juta titik data. Titik data ini bisa transaksi atau alamat, misalnya. Ini nunjukin kompleksitas data blockchain. Buat bisa nangkep pola yang bermakna di jaringan interaksi yang rumit ini, modal ML emang butuh ngeliat contoh yang banyak banget. Tapi, ada catatan penting nih. Cukup banyak studi, sekitar 21,4%, yang nggak nyebutin secara jelas ukuran dataset mereka. Ini agak disayangin sih, karena bikin perbandingan antar studi jadi lebih susah. Oke, jadi datanya besar dan diambil dari macam-macam sumber. Tapi, nah ini penting, apakah data ini terus dibagikan lagi sama penelitinya? Ini sering jadi isu kan dalam riset ilmiah?
Nah, ini dia salah satu temuan yang paling krusial dan mungkin agak mengkhawatirkan dari studi ini. Ternyata mayoritas studi sekitar 54,7% itu nggak membagikan dataset yang mereka pakai atau hasilkan. Cuma sekitar 18% yang secara eksplisit nyediain data mereka sendiri, misalnya lewat GitHub atau lampiran gitu. Dan 22,6% pakai data yang emang udah publik sebelumnya. Lebih dari separuh nggak bagi data. Waduh, itu implikasinya apa dong buat kemajuan riset di bidang ini? Implikasinya lumayan signifikan loh. Ini ngehambat reproducibility. Maksudnya, kemampuan peneliti lain buat ngulang eksperimen dan verifikasi hasil jadi susah. Juga nyusahin upaya buat ngebangun di atas kerjaan sebelumnya atau ngebandingin kinerja metode baru secara adil kalau datanya nggak bisa diakses. Iya juga ya. Bayangin aja kalau tiap tim balap mobil, bangun mobilnya rahasia, terus cuma laporin waktu putarannya aja, tanpa bagi spek mobil atau data telemetri. Kan susah buat tim lain belajar, kompetisi jadi nggak efektif, dorong inovasi. Studi ini benar-benar nekenin perlunya budaya berbagi data yang lebih terbuka di komunitas riset ini. Isu keterbukaan data ini emang fundamental ya. Oke, sekarang kita geser dikit ke sisi machine learning-nya. Setelah dapat data nih, perkakas ML apa aja sih yang paling sering dipakai sama para peneliti ini? Studi ini ngelihat dari dua sudut pandang. Jenis tugas ML yang paling umum, sama algoritma spesifik yang populer. Nah, untuk jenis tugas, yang paling dominan itu klasifikasi. Dipakai di 46,5% studi. Ini tugas buat ngasih label ke data. Kayak tadi, ngelabelin transaksi ilegal atau legal, atau alamat punya bursa atau bukan. Selain klasifikasi, ada apa lagi? Cukup banyak juga, sekitar 25,2% yang pakai kombinasi beberapa jenis model atau tugas. Jenis lain yang muncul itu termasuk clustering. Ini buat ngelompokin data serupa tanpa label awal, misalnya nemuin kelompok pengguna dengan perilaku mirip. Terus ada regresi, ini buat prediksi nilai numerik, contoh klasiknya ya prediksi harga tadi. Ada juga deep learning, pakai jaringan saraf tiruan yang kompleks buat pola rumit. Sama analisis deret waktu, ini khusus buat data berurutan kayak harga. Jadi, kalau klasifikasi itu kayak nyortir email ke folder penting, promosi spam gitu kan? Nah, kalau clustering itu kayak otomatis nemuin kelompok-kelompok temen di foto liburan Anda, tanpa Anda kasih tahu siapa aja sebelumnya. Regresi itu kayak nebak skor pertandingan bola besok. Oke, itu jenis tugasnya ya. Terus kalau algoritma spesifiknya, merek berkakas apa nih yang paling laku? Ada beberapa nama yang sering muncul. Bisa dibilang jadi kunci pas atau obeng favorit para mekanik data blockchain inilah. Yang paling populer itu Random Forest sama Support Vector Machine atau SVM. Random Forest dan SVM ya? Iya, algoritma lain yang juga lumayan sering dipakai itu Logistic Regression, terus XGBoost, sama K-Nearest Neighbors atau KNN. Nggak usah terlalu pusing sama detail teknisnya sih. Intinya ini beberapa algoritma standar yang udah terbukti cukup efektif buat berbagai tugas analisis data blockchain sejauh ini. Baik. Kita udah bedah aplikasi utama, blockchain yang dianalisis, aspek data yang krusial banget tadi, sama model ML yang dipakai. Sekarang, yuk kita tarik kesimpulan. Apa sih tantangan terbesar yang masih dihadapi para peneliti di area ini, dan kemana arah riset selanjutnya? Studi ini ngerangkum beberapa tantangan utama yang relevan banget. Pertama, skala data yang terus bengkak. Ukuran blockchain kayak Bitcoin dan Ethereum itu udah gede banget dan nambah terus tiap hari. Buat nyimpen, ngelola, apalagi proses data segede ini buat analisis ML, itu butuh sumber daya komputasi yang nggak sedikit. Kayak nyoba analisis seluruh arsip internet yang nambah terus tiap detik. Susah kan? Kebayang sih gedenya. Kedua, kompleksitas ekstraksi fitur. Data mentah di blockchain itu nggak selalu siap pakai buat ML. Ngambil informasi yang benar-benar relevan atau fitur istilahnya dari transaksi, blok, atau terutama dari smart contract dan dApps, aplikasi terdesentralisasi, itu seringkali butuh pemahaman dalam dan proses rekayasa data yang rumit. Ini bukan sekedar unduh tabel, tapi seringnya kayak nambang permata dari bebatuan keras, butuh alat sama teknik khusus. Nggak sesimpel itu ya ternyata. Ketiga, nah ini kayak yang kita bahas tadi, kurangnya standarisasi dan benchmark. Jadi susah bandingin apel sama apel, kalau tiap peneliti pakai dataset beda, yang seringnya nggak dibagikan pula, terus metrik evaluasinya beda, kadang kode implementasinya juga nggak ada. Ini bikin susah buat tahu metode mana sih yang benar-benar paling bagus secara objektif. Dan keempat, ini juga penting, evolusi teknologi yang cepat. Landscape blockchain itu dinamis banget.
Ada protokol baru, mekanisme konsensus baru, solusi layer 2, interaksi antar blockchain atau cross-chain yang makin marak. Model ML yang dikembangin hari ini, mungkin besok udah perlu diadaptasi atau bahkan diganti, biar tetap relevan sama kondisi jaringan yang terus berubah. Kayak nyoba bikin peta kota yang lagi direnovasi gede-gedean terus-menerus. Harus lincah banget ya berarti risetnya. Tantangan yang nggak ringan pastinya itu semua. Terus, apa saran dari studi ini buat arah riset ke depan? Nah, berdasarkan tantangan itu, ada beberapa arah yang disaranin. Misalnya, pengembangan algoritma ML yang secara spesifik dirancang buat nanganin karakteristik unik data blockchain. Kayak struktur grafiknya atau sifat temporalnya gitu. Terus, upaya buat dorong pembuatan dataset benchmark standar sama kerangka evaluasi yang umum dipakai, biar perbandingan lebih adil, kemajuan lebih terukur. Biar jelas mana yang lebih bagus gitu ya. Iya, betul. Terus tentu aja, terus nyari solusi buat masalah skalabilitas data. Mungkin pakai teknik sampling cerdas atau komputasi terdistribusi. Dan yang juga penting, mulai lebih banyak neliti analisis cross-chain. Karena masa depan blockchain kemungkinan besar bakal ngelibatin interaksi antar jaringan yang beda-beda. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, eksplorasi kita nunjukin kalau pemanfaatan ML buat analisis data blockchain ini bidang yang sangat aktif dan berkembang pesat. Fokus terbesarnya saat ini, ya tadi deteksi aktivitas mencurigakan sama prediksi harga, terutama di Bitcoin dan Ethereum. Tapi, perjalanan ini bukannya tanpa hambatan ya. Skala data yang gigantis, terus rumitnya ngekstrak info bermakna, kurangnya keterbukaan sama standarisasi dalam riset, plus kecepatan perubahan teknologi blockchain itu sendiri, jadi tantangan gede yang perlu diatasi bareng-bareng sama peneliti dan praktisi di lapangan. Tepat sekali, dan ini mungkin bawa Cika ke satu pertanyaan penutup yang penting buat direnungkan oleh Anda pendengar kita. Gini, mengingat kemampuan ML yang makin hebat nih dalam mengungkap pola dari data blockchain yang sebagian besar transparan, bahkan berpotensi ngidentifikasi atau ngelompokin entitas di baliknya, pertanyaannya adalah, gimana kita nyeimbangin potensi analisis ini sama hak privasi pengguna? Padahal kan, salah satu daya tarik awal blockchain itu janji pseudo-anonimitas atau privasi yang lebih besar. Di titik mana sih analisis data buat keamanan atau prediksi itu jadi pengawasan yang berlebihan? Nah, nemuin keseimbangan antara transparansi, analisis, dan privasi ini bakal jadi tantangan etis dan teknis yang krusial banget sih seiring makin matangnya kedua teknologi ini. Wah, sebuah pertanyaan fundamental yang pastinya bakal terus relevan ya ke depan. Terima kasih banyak Anda sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga memberi Anda gambaran yang lebih jelas tentang persimpangan menarik antara machine learning dan blockchain. Teruslah berpikir kritis tentang potensi dan implikasi teknologi ini. Sampai jumpa di sesi eksplorasi berikutnya.